Jam kini tepat menunjukkan pukul 6 pagi dan sang mentari pun sudah mulai menampakkan sinarnya. Dua sahabat yang sejak jam 4 tadi telah selesai berkemas segera pergi ke rumah Eyang Apu dengan menaiki motor yang sudah dipinjam Arindu sejak pukul 5 tadi. Dalam perjalanan yang menempuh jarak sekitar 15 km itu, Arindu, Rida, dan tentu saja Sally tidak menemukan hambatan apa-apa sebab motor yang mereka pakai itu masih baru dan gesit. Jadi hanya cukup memerlukan waktu sekitar 1 jam, mereka akhirnya sampai dan berhadapan langsung dengan Eyang Apu. Nak Rida dan cucuku Arindu, saya hargai kalian sudah jauh-jauh datang ke sini hanya untuk berdiskusi masalah tadi. Tapi dengan sangat menyesal, saya menyampaikan bahwa intinya saya tak bisa berbuat apa-apa untuk kasus Nak Rida ini. Jadi satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan masalah ini hanyalah ayah mertua dari Nak Rida saja. Karena beliau yang memulai dan beliau pula lah yang harus mengakhiri. Ucap Eyang Apu menjelaskan ketika semua masalah yang Rida hadapi ini telah diceritakan semua kepadanya. Baiklah Eyang, tapi yang saya bingung itu kenapa ayah mertua saya dulu mengatakan kalau semuanya sudah beres. Itulah titik kesalahannya. Inilah yang akan saya jelaskan kepada kalian. Ketahuilah, ia memang sempat berhasil menetralkan semua pengaruh mistik yang menimpa kehidupan keluargamu. Tapi dia tak bisa menghilangkannya begitu saja. Lalu selain itu pula, saya juga melihat kalau beliau ada sebuah dosa masa lalu yang akhirnya menjadi bumerang buat dia sendiri. Dosa masa lalu? Maksud Eyang? Iya, beliau itu mempunyai sebuah dosa yang sangat besar di masa lalunya. Jadi semua yang ayah mertuaku lakukan sebulan yang lalu itu gagal. Dan kembalinya teror dalam kehidupan kami adalah karena karma dari dosa-dosanya itu. Tepat sekali. Jadi sekarang saran saya adalah kamu harus secepatnya memohon agar mertuamu benar-benar serius dan sungguh-sungguh memperbaiki semuanya sebelum terlambat. Sebab menurut mata batin saya, minyak bintang itu tidak hanya diberikan kepada suamimu saja, tapi dulu juga pernah diberikan kepada nenek dan iparmu. Astaga, jadi ya, tak ada halusinasi dengan apa yang kamu dan putrimu alami dulu. Bahkan hingga kejadian yang kalian alami tadi malam, semuanya adalah nyata. Justru nanti semakin lama terornya akan semakin besar dan akhirnya bisa saja membuat kalian semua tewas. Gawat kalau begitu. Apa yang harus kami lakukan, Eyang? Cara satu-satunya yaitu tadi, hanya ayah mertuamu yang bisa dan tahu apa yang semestinya ia lakukan. Bukan menjadi sok hebat dan merasa mampu menyelesaikan sendiri dengan ilmu mistik yang ia punya. Baiklah kalau begitu, saya akan langsung menemui ayah mertuaku siang ini juga. Ia lebih cepat lebih bagus. Dan aku akan siap mengantar murid. Timpal Arindu penuh perhatian. Terima kasih Eyang, dan terima kasih juga Ar. Isak Rida sembari memeluk Arindu dengan penuh keharuan. Iya, dan sekali lagi saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena tak dapat berbuat banyak untuk hal ini. Ucap Eyang Apu lagi dengan penuh penyesalan. Tak apalah Eyang, ini juga sudah sangat membantu kok. Karena berkat Eyang kami jadi tahu semua akar masalahnya. Sahut Rida dengan cepat. Lalu setelah semuanya terasa jelas, maka Rida dan Arindu segera pamit pergi hari itu juga. Tujuan mereka kini tak lain adalah langsung menuju rumah mertua Rida. Sungguh beruntung Rida mempunyai sahabat seperti Arindu yang benar-benar ikhlas menolong tanpa minta imbalan apa-apa. Namun sesampainya di rumah mertua Rida, Arindu tak dapat ikut terlalu jauh lagi sebab motor yang ia pinjam dari saudaranya itu
ia kembalikan dan suaminya pun sudah merengek-rengek minta haknya yang 2 hari 2 malam tidak dipenuhi olehnya. Jadi sore itu juga Arindu pulang dan meninggalkan Rida bersama putrinya dengan beribu-ribu dukungan semangat serta permohonan maaf yang sangat dalam karena tak bisa ikut serta. Dan sebelum berpamitan, Arindu sempat membisikkan sesuatu kepada Rida. "Rid, dari sudut mata ibu mertuamu aku melihat ada sebuah niat terselubung. Entah apa tujuannya, tapi kamu harus benar-benar hati-hati dengan beliau ini." "Memangnya apa kira-kira maksud terselubungnya?" tanya Rida kaget dan dengan berbisik juga. "Ada sesuatu yang dia inginkan dari ayah mertuamu. Jadi aku sarankan dengan bersungguh-sungguh agar kamu pergi sejauh mungkin setelah semua masalah ini selesai. Dan kamu jangan pernah kembali ke sini untuk alasan apapun juga." "Baiklah, terima kasih Ar." Sepeninggal Arindu, Rida segera menceritakan semua informasi yang ia dapat dari Eyang Apu tadi kepada kedua mertuanya. Namun bagian dosa yang pernah ayah mertuanya lakukan sengaja tak Rida singgung dulu. Jadi Rida hanya menceritakan bagian kegagalan dan gangguan mistik yang tetap terjadi baru-baru ini. Pak Andri, sang ayah mertua yang awalnya cukup angkuh dan so hebat, akhirnya luluh juga ketika mendengar semua penuturan menantunya tadi. Diam-diam ia mulai merasa dan menyadari jika semua kesalahan yang pernah dirinya lakukan haruslah segera diungkap. "Baiklah, nanti malam kita akan melakukan ritual balian. Jadi setelah itu Bapak akan segera menemui para tetua adat," ucap Pak Andri dengan mata sedikit memerah akibat menahan semua gejolak batinnya. "Apakah ada cara lain selain melakukan ritual balian ini, Pak?" tanya ibu mertua Rida tiba-tiba. "Sudah tidak ada cara lain lagi, Bu. Bapak memang harus mengakui kegagalan Bapak tempo hari itu. Jadi agar kita dan anak cucu kita nanti aman, maka kita harus melakukan ritual balian ini sesegera mungkin." "Baiklah kalau begitu, cepatlah Bapak temui mereka, biar aku dan Rida yang akan mempersiapkan semua keperluan untuk ritual balian nanti." "Bagus kalau begitu, Bapak pergi dulu, permisi." "Iya silakan Pak." Lalu tanpa basa-basi lagi, Pak Andri segera pergi dengan langkah yang terburu-buru dan hati yang tak karuan antara jujur atau tidak tentang dosa-dosa masa lalunya di hadapan istri dan menantunya nanti. Beberapa jam kemudian akhirnya jam kini tepat menunjukkan pukul 11 malam. Itulah waktu yang tepat untuk mengadakan ritual balian. Seiring larutnya malam, hawa dingin pun mulai terasa menusuk tulang dan suara-suara lolongan anjing dari kejauhan tiba-tiba terdengar bersahutan. Saat itu para penduduk tak ada yang berani keluar dari rumahnya masing-masing sebab sudah diperingatkan oleh para tetua adat agar jangan ada yang kelayaban bila sudah tengah malam. Jadi satu-satunya rumah yang terlihat terbuka dan ada kegiatan di dalamnya hanyalah rumah mertuanya Rida. "Apakah upacara sudah bisa kita lakukan?" tanya Pak Andi kepada 3 orang tetua adat yang juga merupakan saudara seperguruannya saat masih muda dulu. "Bisa, tapi jangan ada yang berani-berani keluar rumah atau tidur. Dan malam ini juga kita tidak bisa sembarangan serta melakukan kesalahan," sahut salah satu tetua adat yang bertugas sebagai ketua upacara balian yang biasanya dipanggil Wadian Pamungkur. "Iya, baiklah." Lalu dengan diawali menyebarnya aroma wangi kayu gaharu yang dibakar, upacara pun dimulai dengan sangat khusyuk dan hikmat. Di sana-sini terlihat berbagai alat ritual yang disediakan untuk keperluan upacara balian dan tak ada yang tak digunakan. Menjelang jam 12 malam, suasana di rumah ayah mertua Rida kini pun semakin mencekam. Tak ada orang lain yang hadir sebab ritual itu bukanlah sembarangan ritual. Jika sedikit terjadi kesalahan, maka nyawalah taruhannya.
Sally yang sejak tadi ikut begadang pun kini sering terlihat panik dan gelisah. Semenjak persiapan hingga akan dimulai ritual, ia sudah terlihat ketakutan dan melirik ke sana sini dengan sangat ketakutan. "Kamu lihat apa, Sally?" bicik Rida ke telinga putrinya, sebab gadis kecil itu mulai semakin merapat dan memeluk ibunya dengan tubuh gemetaran. "Di luar ada ayah, Om Yeno sama Buyut," sahut Sally sambil menuju ke arah pintu yang terbuka dengan suara yang pelan pula. "Kamu yakin kalau mereka sedang apa?" tanya Rida lagi memastikan. "Iya, mereka hanya berdiri dan melihat ke sini." "Ya sudah, kamu diam dan jangan kemana-mana ya," tugas Rida akhirnya. Kemudian suara deru angin mulai terdengar berhembus kencang. Sesaat setelah ritual-ritual pembuka dilakukan, dan hanya dalam tempo yang cukup singkat, cuaca langsung berubah buruk dan bergemuruh dahsyat. Dentuman guntur dan sambaran petir pun terus datang silih berganti. Bersamaan dengan itu pula aroma busuk datang dan langsung memenuhi ruangan. Sejenak memang belum ada yang aneh, namun saat satu demi satu lilin mulai padam dengan sendirinya, dari pintu yang terbuka tampak masuk beberapa sosok manusia yang berjalan kaku dan sedikit melayang di atas lantai. Di antara sosok-sosok yang muncul itu, salah satu yang paling jelas kelihatan adalah sosok tubuh Pebi. Ia terlihat membelalak dan menganga lebar sambil menggerak-gerakkan tangannya yang membusuk dan berbelatung ke arah para tetua adat yang duduk tak jauh dari pintu. Dua orang tetua adat yang sejak tadi sudah bersiap segera mengambil daun rirung untuk berjaga-jaga dan berdiri di samping sosok mayat hidupnya si Pebi. Mereka juga sekaligus terlihat menahan dua sosok mayat hidup yang lain dengan ilmu yang mereka miliki agar si mayat-mayat hidup tersebut tak bisa bergerak kemana-mana. "Katakan apa yang membuat kamu begini?" tanya sang pemimpin upacara balian atau sang wadian pamungkur tadi memulai berkomunikasi dengan sosok mayat hidup si Pebi. "Ini akibat dia," sahut si mayat hidup Pebi akhirnya sambil menunjuk ke arah Pak Andri. "Memangnya apa yang dia lakukan?" "Dia memberikan minyak bintang kepadaku," sahut sang mayat hidup lagi dengan suara yang semakin menggeram. Mendengar jawaban itu, sang wadian pamungkur sempat terdiam sesaat, sebab ia bingung juga apa hubungannya minyak bintang dan mayat hidup. Sejauh pengalaman dan pengetahuannya, minyak bintang ini tak pernah membuat manusia menjadi sosok mayat hidup dengan tanpa sebab dan alasan yang jelas. "Lalu bagaimana cara kami membantu kamu agar terbebas dari semua ini?" tanya sang wadian pamungkur akhirnya. "Buang dulu minyak bajat yang dulu sudah terlanjur saya minum. Sebab sebelum dia meminumkan saya minyak bintang corian itu, saya sudah meminum minyak bajat terlebih dahulu," sahutnya sambil mulai terlihat lebih agresif dari sebelumnya. Mendengar jawaban tadi, sang wadian pamungkur pun mulai menyadari apa penyebab utama Pebi kini berubah jadi mayat hidup. Ya, ternyata sebelum Pak Andri meminumkan minyak bintang kepada Pebi, rupanya Pebi sudah lebih dulu minum minyak bajat untuk memperkuat tubuh dan staminanya sendiri. Jadi Pebi kini menjadi mayat hidup dan datang meneror bukanlah karena pengaruh murni kesaktian minyak bintang itu sendiri, tapi justru karena komplikasi antara minyak bajat dan minyak bintang yang terlanjur menyatu dalam tubuhnya. Sejatinya minyak bintang itu tak boleh dicampur dengan minyak mistis lainnya, sebab itu akan membuat komplikasi yang sangat berbahaya bagi si pengguna. "Lalu kenapa dua orang yang bersamamu itu ikut bangkit pula?" tanya sang wadian pamungkur lagi, sebab ia masih bingung dengan dua sosok mayat hidup yang ikut-ikutan datang itu. "Mereka juga sama sepertiku. Ini semua gara-gara si tua bangka itu,"
sahut si mayat hidupnya Pebi sambil menunjuk kembali ke arah muka Pak Andri. Gawat, sekarang bagaimana? Tanya Pak Andri kepada semua tetua adat yang ada di tempat itu. Tak ada cara lain, semuanya sudah terlanjur, jadi kita terpaksa habisi saja mereka, sahut Sang Wadian Pamungkur dengan cepat. Baiklah, lakukan. Tapi bila tak berhasil, kita semua harus secepat-cepat pergi dari sini, ucap Sang Wadian Pamungkur lagi sambil menghamburkan abu dari kayu gaharu yang ia bakar. Hiya, set, set. Dalam hitungan detik, dua mayat hidup yang sejak tadi mereka tahan menggunakan ilmunya masing-masing berhasil tumbang dan langsung hilang seketika. Yang tersisa hanyalah onggokan tulang belulang yang dilapisi sedikit daging kering, dan saat salah satu dari mereka menebas leher mayat hidupnya si Pebi, sabetan mereka melesat akibat terlalu melebar ke samping kiri. Jadi akibatnya mayat hidup tersebut langsung berubah sangat ganas dan tak terbendung lagi. Melihat ini, sontak saja mereka jadi kalang kabut dan panik seketika. Pak Andri, cepat bawa cucu, menantu dan istrimu pergi dari sini, biar kami yang akan melawan dia, teriak Sang Wadian Pamungkur sambil menyerahkan sehelai daun rirung ke tangan Pak Andri. Jika kami tak berhasil melawannya, kamu yang harus bisa menebaskan daun rirung ini ke leher si mayat hidup itu. Tapi ingat, jangan sampai daun ini jatuh ke tanah, ucap Sang Wadian Pamungkur lagi sambil menepuk-nepuk bahu Pak Andri. Terima kasih atas bantuan kalian. Sekarang saya harus pergi dulu membawa anak cucu saya pergi dari sini, sahut Pak Andri dengan suara bergetar. Iya, cepatlah. Lalu setelah berlari cukup jauh, ternyata mereka akhirnya tersusul pula oleh si mayat hidup. Ya, tampaknya para tetua adat tak dapat menghalau dan mengimbangi kegesitan dari si mayat hidup tadi. Nampaknya di sini faktor usia sudah mulai menggerogoti mereka. Jadi sekarang Pak Andri harus segera berhadapan dan menyelamatkan semua keluarganya seorang diri saja. Sebelum pergi menghadapi si mayat hidup tadi, Pak Andri tiba-tiba berbalik dan merogoh sesuatu dari kantongnya. Lalu ia kemudian segera menyerahkan isi kantongnya tadi kepada istrinya seraya berkata, dulu saya mencuri minyak bintang ini dari seorang kakek tua. Dia telah saya bunuh. Dan sekarang mungkin saatnya saya harus menebus semua dosa saya. Jadi jikalau nanti saya tak selamat, tolonglah buang minyak bintang ini sejauh mungkin, agar tak bisa ditemukan oleh siapapun. Kalau perlu musnahkan saja minyak ini. Mendengar itu, tak ada yang mampu diucapkan istri maupun Rida yang juga ikut mendengarkan semuanya. Bahkan hingga Pak Andri melesat menyerang si mayat hidup, mereka masih bungkam dan tak percaya kalau Pak Andri ternyata selama ini menyimpan sebuah rahasia yang sangat besar dan mengerikan. Tak lama kemudian, selama pertempuran dengan mayat hidup putranya sendiri, Pak Andri beberapa kali terkena cakaran dan terluka parah. Bahkan ia mulai kewalahan dan hampir saja tumbang karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Namun di suatu kesempatan pada detik-detik terakhir sebelum tak sadarkan diri, akhirnya Pak Andri berhasil menyabetkan daun rirung tadi tepat mengenai leher si mayat hidup tadi. Sungguh aneh tapi nyata, tubuh sang mayat hidup langsung ambruk meski tak mendapat luka apapun. Lalu hanya dalam hitungan detik di hadapan mereka, kini bukanlah mayat hidup yang dapat bergerak, berdiri ataupun berbicara seperti tadi lagi, namun yang ada di hadapan mereka kini hanya seonggok daging busuk yang bau dan menjijikan. Untuk sejenak, Rida dan ibu mertuanya bingung harus berbuat apa, sebab mereka sangat shock dan benar-benar terpukul dengan semua kejadian ini. Tapi setelah para warga mulai datang berbondong-bondong berkumpul di tempat itu, akhirnya mereka mulai sadar dan buru-buru menjelaskan apa yang barusan terjadi.
Tanpa diperintah, para warga yang ikut prihatin dengan kejadian itu langsung mempersiapkan dan melaksanakan upacara pemakaman malam itu juga. Sebab jika tak segera dimakamkan, maka bukan tidak mungkin ia akan bangkit lagi. Setidaknya itulah pesan ayah mertua Rida sebelum menghembuskan napas yang terakhir. Karena menurut beliau sebelum jasad orang tersebut benar-benar habis terurai, maka sisa-sisa minyak bintang yang telah bercampur dengan minyak bajat itu akan tetap ada di dalam jasad tersebut. Jadi selama jasadnya belum benar-benar menyatu dengan tanah, maka jasad tersebut masih bisa bangkit jadi mayat hidup. 1 minggu kemudian, melalui kejadian ini barulah Rida benar-benar mengerti jika kekuatan minyak bintang itu sangat dahsyat. Minyak ini tak bisa dinetralkan begitu saja jika sudah bercampur dengan minyak lainnya, terutama minyak bajat. Dan melalui pengalaman itu pula ia mendapat pengetahuan kalau minyak bintang itu tidak boleh digunakan sesuka hati dan sembarangan, karena efeknya sangat berbahaya dan mengerikan. Seharusnya minyak bintang ini digunakan hanya untuk mengobati luka luar maupun luka dalam seperti memar, kulit terkoyak, dan hingga patah tulang saja. Untuk patah tulang, minyak ini hanya diolesi dari luar saja, tidak boleh langsung diminumkan sesuka hati dan sembrono tanpa pengetahuan apa-apa. Jadi kalau sedikit-sedikit saja langsung minum, apalagi meminumnya dengan tujuannya untuk menghindari kematian yang sudah menjadi takdir, itu jelas tidak dibenarkan, terutama oleh ajaran agama. Dan kalaupun pada suatu waktu terpaksa minum minyak bintang ini agar terhindar dari kematian, itu pun perlu tujuan yang jelas, tata cara yang benar, dan ritual yang tidak sembarangan. Memang dalam suatu kasus minyak bintang ini bisa menghidupkan kembali orang yang hampir mati. Maksudnya jika ada seseorang yang sedang sakaratul maut, minyak bintang ini mampu membuat si orang tersebut tak jadi mati. Tapi sebenarnya itu hanya bermaksud untuk sementara saja, karena tujuan sesungguhnya memberikan atau meminumkan minyak bintang ini adalah agar si orang yang hampir mati itu sempat bertahan hidup untuk dapat menyampaikan pesan-pesan terakhir seperti wejangan petuah maupun membagikan dengan adil warisan-warisan kepada anak cucunya yang saat itu belum ada di tempat atau sedang dalam perjalanan pulang. Intinya minyak bintang ini membantu mempertahankan agar si orang yang sekarat itu jangan dulu mati sebelum semua anggota keluarganya berkumpul di hadapannya. Lalu setelah semua urusannya yang masih belum selesai tadi dianggap sudah beres, maka ia harus kembali dibunuh lagi dengan upacara tertentu seperti yang telah dilakukan oleh ayah mertua Rida dan rekan-rekan tetua adatnya, agar jiwa atau arwahnya si orang tadi bisa pergi dengan tenang. Dan andai saja ia tak segera dibunuh atau sengaja dibiarkan hidup seperti manusia biasa, maka ia akan nampak seperti orang linglung dan cenderung tak bisa menguasai diri. Sebab menurut kepercayaan orang-orang tertentu yang kemudian hari menempati dalam raganya itu bukanlah roh atau jiwanya yang asli lagi, tapi khodam dari minyak bintang itu sendiri yang pada akhirnya menguasai raga itu sepenuhnya. Beberapa bulan sejak kejadian itu, Rida memilih pindah dan membawa putrinya tinggal di kota yang cukup jauh dari desa asalnya. Ia tak pernah kembali lagi ke kampung halamannya hingga bertahun-tahun lamanya karena saking takut dan trauma dengan semua kejadian yang telah ia alami. Jadi ia tak tahu jika di kampungnya kini pernah beredar kabar kalau ada seorang janda Parohbaya yang hidup sebatang kara yang sangat sulit mati meski tengah sakit keras dan tak kunjung sembuh juga. Sang janda separuhbaya itu kini hanya tinggal sendiri dalam rumahnya tanpa seorang pun yang berani menemani, sebab siapapun yang datang ke rumahnya malam harinya pasti akan diteror oleh kejadian-kejadian horor dan menakutkan. Dan begitu pula bila ada yang berani menginap 1 malam di rumahnya, 3 hari kemudian orang yang menginap itu pasti akan sakit dan meninggal dengan tidak wajar. Siapakah janda tua Parohbaya itu? Biarlah semuanya menjadi misteri. Sekian. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan kisahnya, dan terima kasih juga kepada
Bang Neno Christian Dinelis yang telah mengizinkan Sekar Kahuripan untuk membawakan ceritanya. Sekar Kahuripan izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.